wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ata fiha min kulli syai'in mawzun. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi a'immatul huda. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Bapak dan Ibu Majelis Guru yang berbahagia, serta teman-teman seperjuangan yang soleh dan soleha. World Records Institute, sebuah lembaga yang bergerak di bidang lingkungan, mencatat bahwa Indonesia memiliki 10% dari hutan tropis di dunia. Akan tetapi, hutan Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Penebangan hutan yang tak terkendali, kebakaran hutan yang tidak teratasi, menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Bahkan, Indonesia tercatat sebagai wilayah dengan kerusakan hutan tertinggi di dunia. Persoalan tersebut hanya sebagian dari krisis lingkungan yang kita alami. Serangkaian bencana alam yang membahayakan biosfer dan ekosistem makhluk hidup. Bila kondisi ini tidak mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak, termasuk dari kita semua, maka kerusakan lingkungan akan semakin parah, yang pada gilirannya akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup umat manusia sebagai pewaris alam semesta dan segala isinya. Oleh karena itu, izinkan kami pada kesempatan ini untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Melestarikan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai landasan mengawali syarahan ini, sebagai landasan mengawali syarahan ini, marilah kita dengarkan lantunan kalam ilahi surah Al-Hijr ayat 19 sampai 20 yang akan dibacakan oleh kori kami berikut ini. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء yang artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan paranya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan paranya segala sesuatu menurut ukuran, dan kami menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kami sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Dewan Hakim dan hadirin yang kami muliakan, Profesor Dr. Muhammad Nurai Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah menuliskan bahwa Allah menuju kembangkan bumi dengan aneka ragam tanaman. Allah ciptakan bumi seakan-akan terhampar sehingga mudah didiami oleh manusia dan memanfaatkan dengan bercocok tanam di atasnya. Diciptakannya pula jurang-jurang yang dalam, dialiri sungai-sungai kecil, kemudian bersatu menuju samudra luas. Diciptakannya pula di atas bumi itu gunung-gunung yang menjulang ke langit,
dihiasi oleh aneka ragam tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang hijau yang menyenangkan hati orang-orang yang memandang. Pada ayat 20, Allah menerangkan tentang anugerah yang tak terhingga kepada manusia, yaitu diciptakannya bermacam-macam tabungan hidup manusia. Allah ciptakan tanah yang subur. Allah ciptakan air yang dapat diminum dan menghidupkan tanam-tanaman. Allah jadikan laut yang di dalamnya hidup bermacam-macam jenis ikan yang dapat dimakan, serta mutiara dan barang-barang yang tak terhingga harganya. Semua ini Allah ciptakan secara berkeseimbangan. Bila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan itu, maka akan terjadi kerusakan yang pasti berdampak pada manusia, baik yang merusak maupun yang merespui kerusakan itu. Keseimbangan dan keserasian alam semesta dan segala isinya Allah warisi kepada manusia untuk kemudahan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan dengan mendapatkan berbagai manfaat. Maka anugerah besar ini harus dijaga dan dipelihara, yaitu dengan menjaga keseimbangan ekosistem alam. Namun, hadirin yang mulia, fenomena kerusakan alam tampak nyata di hadapan kita, seperti Pemanasan global, kemarau panjang dan kekeringan, menyebarnya hama kematian, banyak spesies hewan yang punah, gunung berapi memuntahkan lahar, gempa bumi yang berskala liter tinggi. Ini semua sebagai tanda dari kerusakan keseimbangan, sehingga terjadi ketidakharmonisan alam. Perilaku manusia yang menyimpang terhadap lingkungan adalah faktor utama dari kerusakan lingkungan itu sendiri. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 41, sebagaimana yang akan dilanjutkan oleh poligami berikut. Telah terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat di atas menyebutkan darat dan laut sebagai tempat terjadinya al-fasad. Berarti daratan dan lautan sebagai arena terjadi kerusakan. Juga berarti daratan dan lautan itu sendiri yang rusak. Secara eksplisit, ayat ini menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi disebabkan oleh tangan manusia yang Bencana yang datang dari tangan manusia yang eksploitasi alam tanpa diiringi upaya menjaga kelestariannya. Keangkuhan tangan-tangan manusia yang berlindung di balik dalih sains dan teknologi telah mengikis habis keramahan alam, sehingga yang tampak adalah krisis lingkungan, polusi dan malapetaka bumi, menipisnya lapisan ozon di atmosfer, banjir yang menyebarkan wabah penyakit, erupsi gunung yang menelan korban jiwa, serta dan kebakaran hutan yang mengakibatkan kerugian ekonomi. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Ayatul Bi'an TV Syariatul Islam mulai halaman 234 sampai 204 menawarkan langkah-langkah dalam usaha menjaga kelestarian hidup agar tidak semakin parah tingkat. 1. Memberi kesadaran kepada
dan besarnya dampak bahaya bagi kelangsungan hidup manusia apabila terjadi kerusakan di lingkungan hidup. 2. Mendidik para generasi yang akan mewarisi lingkungan ini akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. 3. Membuat perundang-undangan dan peraturan yang disertai dengan hukuman bagi pelaku perusahaan. 4. Menjalin kerjasama antar berbagai negara dan institusi serta lembaga dalam upaya menjamin kelestarian hidup. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan uraian ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa melestarikan lingkungan hidup merupakan keniscayaan yang diperintahkan oleh Al-Quran, dan semua ini tunduk dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kemaslahatan, keseimbangan, keharmonisan, kelangsungan hidup umat manusia dan seluruh makhluk yang berada di dalam alam semesta ini. Terjadi kerusakan di muka bumi merupakan fenomena yang lahir dan nyata di hadapan mata kita, yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, rakus, semena-mena, dan memperturutkan hawa nafsu mereka. Rusak lingkungan bukan fenomena alam, bukan pula terjadi tanpa sebab dan alasan, namun kerusakan itu mutlak akibat tangan. Demikian syarahan ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Makan kedondong rasanya asam, Sama rasa dengan mangga. Mari kawan kita lestarikan alam Agar bumi selalu terjaga. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan perwakilan dari kelas